Nih teman-teman ya, liatin dokumen required ya, dokumen yang dibutuhkan di LC itu ada 7 yang prinsip-prinsip ya, ada 7. Biasanya sih ada, mungkin suka kadang-kadang ada yang tambahan dokumen-dokumen yang lain, tapi itu nggak terlalu prinsip karena kadang diminta kadang enggak ya, nggak tentu. Nah ini yang prinsipnya tuh ada 7, dengerin dari awal sampai akhir ya, 7-7-nya teman-teman. Ini menarik sekali teman-teman, memang penuh tantangan tapi menarik sekali. Ini bagi orang yang senang tantangan ya, bagus sekali yang senang sama tantangan. Kalau saya senang tantangan, nanti kalau kita ini berhasil, wah kita senang sekali rasanya, kebahagiaan kita tuh nggak bisa dirasakan orang lain deh gitu ya. Nah ini yang pertama itu draft bill of exchange. Tadi saya udah jelasin ya, bill of exchange yaitu bentuknya tuh seperti kayak cek gitu loh teman-teman, tapi lebih gede dikit. Nah itu isinya tuh jumlah yang dibayar, jumlah yang harus dibayar nanti sama bank, jumlah yang dibayar oleh bank devisa nanti yang mau ditagihkan ke bank pembuka. Nah itu biasanya itu bank devisa yang isi, bank kita, bank negosiasi itu yang isi, karena ini kadang-kadang nanti ada apa gitu yang harus ada potongan-potongan, kita kan nggak tahu ya potongan-potongan apa gitu. Itu biasanya kalau saya dulu itu bank devisa yang isi, kita ini aja pakai meterai, kita tanda tangan di atas meterai terus dicap gitu loh, cap perusahaan. Itu kalau ini eksportir udah memenuhi persyaratan di LC ya. Nah itu nanti dibayar berdasarkan itu teman-teman. Nah terus yang kedua itu 3/3 original negotiable bill of lading and 1 non-negotiable copy. Ini dikeluarkan oleh pelayaran. Tadi saya juga udah jelaskan ya, negotiable itu apa? Negotiable itu yang bisa diperjualbelikan, dokumen yang bisa diperjualbelikan itu bisa dipindahkan gitu, nanti dipindahkan haknya, di-endorse gitu ya. Saya kan udah jelaskan tadi ya. Jadi dari sini, dari bank devisa nanti di-endorse, dipindahkan haknya ke bank pembuka, nanti dari bank pembuka di-endorse lagi ke konsaini gitu ya. Terus lah isinya itu bill of lading ini pakai kop surat pelayaran lengkap dengan alamatnya ya, alamat pelayaran tersebut, perusahaan shipping company. Nah, terus isinya itu shipper yang mengapalkan ya. Terus konsaini itu penerima barang ya, buyer itu. Nah terus notify party itu bisa buyer, tapi bisa aja orang yang ditunjuk sama buyer untuk dikasih tahu gitu kalau ada barang mau datang gitu. Gimana di LC itu ya, gimana di LC kita mesti harus ikutin di LC. Nah terus port of loading Tanjung Priok kan kalau kita ya. Terus port of discharge, nah itu kita tujuannya kemana gitu ya, apa ke Manchester atau ke Los Angeles, nggak tahu tujuannya kemana, kan ada di LC ya. Terus vessel name, nama kapalnya apa. Terus shipping mark itu harus sama di seluruh dokumen, invoice, packing list, certificate of origin, BL, semua harus sama itu shipping mark ya. Terus description barang. Terus description barang tuh harus komplit, harus lengkap sama ini detailnya, komponennya. Terus kategori, kategori nggak terlalu penting di sini, tapi ya nggak apa-apa dicantumkan HS number biasanya kalau bill of lading itu HS number, karena ini ada ini dengan bea cukai, ada kaitannya dengan bea cukai tadi kan. Terus nah kategori number dicantumkan juga bagus juga. Terus quantity, terus gross weight, net weight total ya, quantity total, gross weight, net weight total, semua measurement totalnya berapa. Terus container number, kontainernya kan ada nomornya, nah itu berapa kontainer numbernya. Terus nah ini pengapalannya itu dengan LCL atau FCL, udah saya jelaskan kan, less container load dan full container load. Nah itu yang mana kita ya. Terus udah gitu ETD Tanjung Priok
ETD kan Tanjung Priok ya, terus ETA-nya mana gitu, pelabuhan tujuannya mana. Nah, ETD itu estimate time departure Tanjung Priok kan, estimate time arrival. Nah itu di mana? Atau Los Angeles atau Manchester, nggak tahu gimana di LC kan. Nah, terus freight-nya dicantumkan nanti sama pelayaran semua. Terus ship on board tanggal berapa gitu loh. Ada tanda tangannya ini yang sign orang shipping gitu ya, shipping company dari. Nah udah gitu teman-teman. Ini terus yang kedua nanti packing list, invoice sama packing list ya. Nah ini dokumen ketiga ya, ketiga invoice teman-teman. Itu invoice harus ada kop surat perusahaan ya, komplit dengan alamat, nomor telepon, email, komplit aja kop surat perusahaan. Dicetak juga boleh, di print juga boleh. Nah ini formatnya itu tuh udah baku, udah harus begitu gitu loh, karena prinsip sekali itu harus begitu gitu. Isinya tuh yang prinsip-prinsip juga ya isinya, tapi mungkin nanti di LC minta apa itu ya nggak apa-apa cantumin, tapi ini yang prinsip-prinsip ini teman-teman ya. Satu, eksportir lengkap dengan alamat, nomor telepon, email, komplit aja ini eksportir. Terus importir juga lengkap dengan alamatnya seperti ini, dengan nomor telepon, email semua ya, pokoknya lengkap nih, alamat lengkap. Terus LC number dan tanggal LC. Nah terus opening bank, terus description barang. Nah itu juga harus komplit sekali. Description barang tuh harus komponennya tuh apa teman-teman, harus lengkap ya. Terus kategori number, kalau yang ini, kalau yang kena kuota ya harus ada tuh kategori number, itu penting. Terus quantity, total quantity ya, terus unit price, CNF atau FOB atau CIF harus dicantumkan. Terus total amount berapa, total amount. Nah terus gross weight, net weight totalnya ya, terus sama measurementnya tuh ini apa, kubikasinya teman-teman, total kubikasinya ya berapa. Terus shipping mark. Nah terus shipment dari mana ke mana gitu teman-teman. Ini baku nih ininya, jadi formatnya udah baku ya. Terus yang keempat, dokumen keempat tuh packing list teman-teman. Packing list tuh formatnya tuh sama dengan invoice, tapi nggak usah ada harganya, nggak usah dicantumkan harga dan tanggal LC number, opening bank, nggak usah itu mah. Pokoknya formatnya tuh tapi sama ya, sama invoice ya. Sama ada persis, cuman itu aja lah. Ya ada quantity, unit price-nya nggak usah, pokoknya harga gitu nggak usah, quantity yang terutama ya, sama description barangnya juga harus sama invoice, sama aja formatnya, cuman yang nggak ada tuh harga sama LC number gitu, nggak usah gitu di packing list. Tapi harus menyebutkan detail tiap-tiap isi kartonnya teman-teman. Kalau garment tuh enak, karena kalau garment tuh kan ada rasio ya, satu karton tuh ada rasionya, misalnya 363, S3, M6, L3. Nah itu rasionya segitu. Jadi nanti kalau kartonnya satu sampai dengan 100 ya isinya begitu semua, tinggal ngaliin kan, udah nggak usah pusing kalau gitu ya kalau garment. Tapi ada yang mengirimkan tuh stock lot teman-teman. Stock lot tuh kan nggak nyeri, jadi macam-macam isinya ya, karena mungkin dijualnya murah atau lebih murah mungkin ya kalau stock lot ya, nggak nyeri aja. Itu biasanya yang suka beli stock lot tuh Middle East biasanya. Kalau tekstil tuh dulu saya biasa Middle East ya yang suka belinya stock lot itu. Jadi macam-macam tuh nyari tuh harus disebutin setiap karton isinya apa aja gitu. Jadi kan macam-macam, tiap karton kan beda-beda itu deh. Jadi harus disebutin satu-satu. Mungkin ada bisa aja berapa halaman gitu ya, harus sama, harus disebutin semua gitu, nggak dari karton nomor 1 sampai karton nomor berapa gitu loh teman-teman.
Nah, terus tiap-tiap halaman tuh harus ditandatanganin dan harus ada halaman satu, halaman harus jelas dan harus ditandatanganin tiap-tiap halaman packing list teman-teman. Jadi mungkin banyak halamannya ya kalau pengirimannya banyak ya nggak apa-apa, memang harus begitu itu, harus detail sekali. Terus shipping mark ya pokoknya sama aja sama invoice, cuman nggak ada harganya sama nggak ada LC number aja gitu. Nah terus tapi harus dicantumkan invoice numbernya teman-teman, invoice number, packing list numbernya berapa, invoice numbernya berapa, dicantumkan gitu di situ. Itu udah cuman begitu aja. Kalau ini juga baku formatnya, jadi harus begitu gitu loh teman-teman. 5 Certificate of Origin, 6 Visa Commercial Invoice, 7 Export License. Itu ada di video yang selanjutnya ya teman-teman, soalnya terlalu banyak nanti uploadnya susah.